Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski di bawah kekangan pemerintah Korea Utara, ribuan umat muslim salat berjamaah, tunaikan puasa dan tarawih. Pemeluk Islam di Korea Utara kini mulai berkembang dengan sangat cepat. Bagaimanakah ajaran Islam dan Al-Quran yang penuh kedamaian berkembang di negara yang tertutup dan penuh kontroversi ini? Mari kita simak ceritanya. Korea Utara dikenal sebagai salah satu negara paling tertutup di dunia, dengan sistem pemerintahan yang otoriter dan ideologi Jochi yang menekankan kemandirian negara dari segala bentuk pengaruh luar. Hampir mustahil bagi agama untuk berkembang di negeri ini. Di bawah pengawasan ketat pemerintah, semua bentuk kepercayaan yang tidak selaras dengan ideologi negara dianggap sebagai ancaman yang harus dibasmi. Namun di balik tembok ketakutan dan propaganda yang telah lama tertanam, sebuah cahaya kecil mulai muncul. Islam, agama yang mengajarkan kedamaian, perlahan tumbuh di antara mereka yang selama ini mencari makna hidup di tengah kesunyian negara yang terkekang. Meskipun tidak ada masjid resmi, tidak ada madrasah, dan bahkan kepemilikan Al-Quran bisa berujung pada hukuman berat, sekelompok kecil orang di Korea Utara mulai menemukan jalan mereka menuju Islam. Bagaimana mungkin agama ini berkembang di negara yang sangat menekan kebebasan beragama? Jawabannya terletak pada satu hal, kebenaran yang tidak bisa dibungkam. Di bawah bayang-bayang propaganda negara, ada orang-orang yang menemukan lembaran-lembaran Al-Quran yang telah diselundupkan dengan cara rahasia. Bagi mereka yang membaca ayat-ayatnya, ada sesuatu yang menggugah hati mereka. Kata-kata dalam kitab suci ini tidak mengajarkan kebencian atau perlawanan, melainkan mengajak mereka untuk berpikir, merenung dan menemukan kebenaran dalam hati mereka sendiri. Islam di Korea Utara tidak berkembang dengan cara yang biasa. Tidak ada dakwah terbuka. Tidak ada misionaris yang datang untuk mengajarkan. Ajarannya sebaliknya. Ajaran Islam menyebar melalui bisikan di tempat-tempat tersembunyi, melalui kertas-kertas yang ditemukan secara diam-diam, atau bahkan melalui salinan digital Al-Quran yang berhasil masuk ke negara ini melalui perangkat teknologi. Banyak dari mereka yang pertama kali menemukan Islam tidak tahu harus berbuat apa di negeri di mana segala bentuk kepercayaan dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas negara. Memiliki keyakinan berbeda berarti menantang rezim yang berkuasa. Beberapa dari mereka memilih untuk menyimpan temuan mereka dalam hati, membacanya dalam keheningan malam, takut jika ada yang mengetahuinya. Namun bagi mereka yang telah merasakan ketenangan dari ajaran Islam, rasa takut itu tidak cukup untuk menghentikan mereka. Mereka mulai mencari orang lain yang mungkin juga memiliki keyakinan yang sama. Mereka bertukar informasi secara rahasia, berbagi ayat-ayat yang telah mereka pelajari, dan secara perlahan membangun jaringan kecil di mana mereka bisa saling mendukung dalam perjalanan spiritual mereka. Tantangan terbesar bagi mereka bukan hanya ketakutan akan pemerintah, tetapi juga kesulitan dalam mempelajari agama tanpa bimbingan. Tidak ada guru, tidak ada ulama, tidak ada buku yang dapat mereka pelajari dengan bebas. Semuanya harus dilakukan dengan cara yang sangat hati-hati dan penuh risiko. Di sebuah ruang bawah tanah yang gelap dan tersembunyi, sekelompok kecil orang berkumpul. Mereka tidak berbicara dengan suara keras, hanya berbisik, takut jika ada yang mendengar. Di hadapan mereka, seorang lelaki tua bernama Park Gi-sung membuka sebuah buku lusuh, satu-satunya Al-Quran yang mereka miliki. Dengan suara pelan, ia mulai membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbil alamin. Pelafalannya masih jauh dari sempurna, tetapi setiap kata yang diucapkannya memiliki makna mendalam bagi mereka yang mendengarnya. Mereka menutup mata, meresapi setiap ayat yang dibacakan. Bagi mereka, ini bukan sekadar bacaan, tetapi sebuah kebenaran yang mereka cari selama ini. Di luar sana, salju mulai turun, menutupi kota dengan selimut putih yang dingin. Namun di dalam ruangan kecil itu, ada sesuatu yang menghangat. Keyakinan yang mulai tumbuh di dalam hati mereka. Bagi mereka, setiap pertemuan adalah sebuah langkah kecil menuju kebebasan spiritual yang selama ini mereka dambakan. Tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi, hanya ketulusan dan kerinduan akan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Seiring waktu, semakin banyak orang yang tertarik dengan ajaran Islam.
Tidak hanya mereka yang sudah lama merasa kosong secara spiritual, tetapi juga para pemuda yang mulai mempertanyakan ideologi negara yang selama ini mereka anut. Salah satu dari mereka adalah Minho. Ia adalah seorang pemuda yang hidup dalam ketakutan dan keterasingan. Namun ketika pertama kali membaca Al-Quran, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Pada suatu malam, ia berlutut di lantai apartemennya, mencoba menirukan gerakan salat yang baru saja ia pelajari dari seorang teman. Ia tidak tahu apakah yang ia lakukan benar atau tidak, tetapi saat keningnya menyentuh tanah, air matanya mengalir. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar rendah di hadapan sesuatu yang lebih besar darinya. Dan anehnya, kerendahan itu justru membawa ketenangan yang selama ini ia cari. Namun semakin banyak orang yang masuk Islam, semakin besar pula resikonya. Beberapa orang mulai mendapatkan perhatian dari pihak berwenang. Salah satu teman mereka, Han Seok-jin, tiba-tiba menghilang setelah diduga membaca Al-Quran di umum. Tidak ada yang tahu kemana ia dibawa. Hanya desas-desus yang mengatakan bahwa ia ditahan dan diinterogasi. Peristiwa ini mengguncang komunitas muslim kecil yang mereka bangun. Rasa takut mulai menyebar di antara mereka. Apakah mereka harus berhenti? Apakah mereka harus menyerah? Di tengah ketakutan yang semakin membesar, sebuah pertemuan kembali diadakan. Wajah-wajah yang sebelumnya bersemangat kini dipenuhi kecemasan. Apakah kita harus berhenti? Tanya seorang wanita bernama Suar dengan suara gemetar. Minho menggeleng, menatap mereka dengan tekad yang kuat. Jika kita berhenti sekarang, kita tidak akan pernah tahu kebenaran yang sesungguhnya. Jika kita menyerah, maka Islam tidak akan pernah berkembang di sini. Kata-kata itu membakar semangat mereka kembali. Mereka menyadari bahwa perjuangan mereka bukan hanya tentang keyakinan pribadi, tetapi juga tentang membawa harapan kepada mereka yang selama ini hidup dalam kegelapan. Perlahan, semakin banyak orang yang tertarik dengan ajaran Islam. Para pemuda yang sebelumnya kehilangan arah mulai menemukan tujuan hidup mereka. Islam membawa harapan, bukan hanya kepatuhan, tetapi juga kasih sayang dan keadilan. Namun semakin Islam menyebar, semakin besar pula resikonya. Mereka tahu bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Mereka tahu bahwa tantangan yang lebih besar masih menanti di depan. Tapi, mereka juga tahu satu hal, mereka tidak akan mundur. Islam telah tumbuh di Korea Utara. Dan meskipun jalan mereka masih panjang, cahaya itu tidak akan pernah padam. Pemerintah Korea Utara telah lama menganggap agama sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Ideologi negara yang berakar pada doktrin Juche dan kepemimpinan absolut membuat agama, termasuk Islam, menjadi sesuatu yang harus diberantas. Namun semakin lama, semakin sulit bagi pihak berwenang untuk mengabaikan fenomena yang terjadi di lapangan. Di berbagai sudut kota, semakin banyak laporan yang tentang individu-individu yang tertangkap sedang membaca atau memiliki Al-Quran. Biasanya mereka yang tertangkap akan menghilang atau dipenjara tanpa jejak. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi. Beberapa tahanan mulai dilepaskan tanpa alasan yang jelas. Salah satu peristiwa paling mengejutkan terjadi ketika seorang perwira keamanan yang selama ini bertugas memantau pergerakan kelompok muslim malah datang diam-diam untuk meminta diajari Islam. "Aku sudah lama mengawasi kalian," katanya dengan suara pelan. "Tapi tidak seperti yang lain. Aku tidak melihat kalian sebagai ancaman. Bisakah kalian mengajariku lebih banyak?" Inilah awal dari sesuatu yang lebih besar. Secara perlahan, dari mulut ke mulut, Islam mulai menyebar dengan cara yang pernah dibayangkan sebelumnya. Beberapa anggota pemerintah mulai melunak, dan sebagian masyarakat yang dulu ragu mulai menerima ajaran Islam sebagai sesuatu yang patut dipelajari. Namun dengan pertumbuhan ini, muncul pertanyaan besar. Apakah pemerintah akan tetap diam atau mereka sedang menunggu saat yang tepat untuk bertindak? Setelah bertahun-tahun menjalankan ibadah dalam ketakutan dan sembunyi-sembunyi, komunitas muslim kecil di Korea Utara akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Melaksanakan salat tarawih di ruang terbuka. Mereka memilih sebuah taman kecil di pinggiran yang jarang dikunjungi orang di
bawah langit malam yang dingin. Mereka berdiri dalam saf, menghadapkan diri mereka ke arah kiblat. Tidak ada pengeras suara, tidak ada pencahayaan. Hanya sinar bulan yang menjadi saksi. Ketika takbir pertama dikumandangkan, suasana terasa begitu syahdu. Ayat-ayat suci Al-Quran yang mereka baca menggema di udara malam, membawa ketenangan di tengah dunia yang penuh dengan propaganda dan ketakutan. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Beberapa orang yang kebetulan lewat berhenti dan menatap dengan penuh keheranan. Beberapa dari mereka mengeluarkan ponsel dan diam-diam merekam. Lalu seorang pria tua dari kerumunan maju ke depan dan dengan suara bergetar bertanya, "Bisakah aku bergabung?" Tanpa ragu Min Ho mengangguk. Pria itu berdiri di belakang mereka, mencoba mengikuti gerakan salat dengan canggung, tetapi dengan hati yang penuh ketulusan. Peristiwa malam itu menjadi momen bersejarah. Untuk pertama kalinya, Islam tidak hanya berbisik di sudut-sudut gelap, tetapi juga mulai terlihat di tempat terbuka. Berita tentang salat tarawih pertama di ruang terbuka mulai menyebar diam-diam di antara penduduk kota. Tidak ada penggerbekan, tidak ada penangkapan. Namun ada sesuatu yang lebih besar terjadi. Masyarakat mulai bertanya, apa sebenarnya Islam itu? Mengapa mereka berani melakukan ini? Apa yang mereka temukan dalam ajaran itu? Di minggu terakhir Ramadan, perubahan mulai terlihat. Kelompok-kelompok kecil Muslim mulai berani berbuka puasa di luar ruangan. Mereka duduk di sudut-sudut taman, berbagi makanan dengan sesama, menarik perhatian mereka yang lewat. Salah satu momen paling bersejarah terjadi di minggu kedua Ramadan, ketika seorang mantan perwira keamanan yang dulu mengawasi mereka berdiri di tengah mereka, dengan kepala tertunduk. "Aku sudah terlalu lama menutup mata," katanya dengan suara berat. "Aku ingin belajar lebih banyak." Orang-orang yang sebelumnya takut kini mulai menemukan keberanian mereka. Islam tidak lagi sekadar agama yang dibisikkan di tempat tersembunyi, tetapi telah menjadi bagian dari masyarakat yang lebih luas. Pemerintah Korea Utara selama ini selalu bersikap keras terhadap agama, tetapi ada hal yang mulai berubah. Beberapa pejabat tinggi mulai mempertanyakan ideologi yang selama ini mereka anut. Salah satunya adalah Kim Yong-da, seorang pejabat senior yang duduk termenung di kantornya setelah mendengar laporan tentang salat tarawih dan perayaan Idul Fitri yang dilakukan secara terbuka. "Selama bertahun-tahun, aku diajarkan bahwa adalah racun yang harus diberantas," gumamnya. "Tetapi laporan yang masuk kepadaku berbeda dari propaganda yang biasa ku dengar. Tidak ada tanda-tanda pemberontakan, mereka hanya beribadah dengan damai." Di tangannya ada sebuah buku kecil, terjemahan Al-Quran dalam bahasa Korea, yang diam-diam ia terima dari seseorang. Dengan hati-hati, ia membuka halaman pertama dan membaca. Tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. QS Al-Baqarah 256. Kata-kata itu mengguncang jiwanya. Bagaimana mungkin sesuatu yang katanya berbahaya justru menekankan kebebasan memilih? Di tempat lain, seorang jenderal militer bernama Park Sung-hwan mengalami pergulatan batin yang sama. Anaknya Su Jin telah menjadi seorang Muslim. "Kenapa kau melakukan ini?" tanyanya suatu malam. Su Jin menatap ayahnya dengan penuh keberanian. "Karena aku menemukan kedamaian dalam Islam, ayah. Jika ayah mau membaca Al-Quran, ayah juga akan mengerti." Malam itu, Su Jin memberikan sebuah mushaf kecil kepada ayahnya. Park Sung-hwan menatapnya lama sebelum akhirnya mengambilnya. Hari-hari berikutnya, laporan tentang peningkatan jumlah Muslim di Korea Utara semakin banyak terdengar. Namun, yang mengejutkan, tidak ada tindakan represif dari pemerintah. Sebagian pihak mulai bertanya, apakah ada orang-orang di dalam pemerintahan yang juga mulai tertarik dengan Islam? Dakwah Islam di Korea Utara semakin meluas. Bukan melalui kekuatan atau paksaan, tetapi melalui keteladanan dan kebijaksanaan. Min Ho dan kelompoknya mulai menyelundupkan lebih banyak mushaf Al-Quran ke dalam negeri. Mereka membagikannya kepada orang-orang yang tertarik, termasuk beberapa pejabat yang mulai meragukan ideologi lama mereka. Sebuah pertemuan rahasia diadakan di sebuah gedung milik pemerintah.
Di dalamnya, hadir beberapa pejabat tinggi yang selama ini dikenal sebagai pendukung rezim. Di antara mereka, ada yang telah membaca Al-Quran dan mulai mempertanyakan segalanya. Jika Islam benar-benar berbahaya, tanya salah satu pejabat, mengapa ajarannya justru menenangkan hati? Tidak ada yang bisa menjawab. Sementara itu, Minho dan kelompoknya semakin memperluas dakwah mereka. Mereka tahu bahwa perjuangan belum selesai, tetapi mereka juga tahu bahwa Islam telah menemukan jalannya ke dalam hati banyak orang. Suatu malam, Minho membuka Al-Quran dan membaca, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Gus Andur 35, ia menutup mushafnya dan tersenyum. Cahaya itu kini telah masuk ke Korea Utara, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Seiring dengan semakin banyaknya orang yang ingin belajar Islam, komunitas Muslim rahasia di Korea Utara menyadari bahwa mereka memerlukan tempat khusus untuk mendalami ajaran agama. Mereka tidak bisa terus-menerus mengandalkan pertemuan sporadis di tempat yang berpindah-pindah, maka dengan penuh risiko, mereka memutuskan untuk mengubah sebuah bangunan yang sebelumnya digunakan sebagai gudang menjadi sebuah madrasah kecil. Di tempat ini, orang-orang dari berbagai latar belakang datang dengan diam-diam. Anak-anak belajar membaca Al-Quran dengan bimbingan mereka yang lebih dulu memahami dasar-dasarnya. Orang dewasa mendiskusikan makna ayat-ayat Al-Quran dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan mereka. Meski dilakukan dengan sangat tertutup, madrasah ini memberikan harapan baru bagi komunitas Muslim yang selama ini merasa terisolasi. Namun ketenangan ini tidak bertahan lama. Suatu malam, saat para murid sedang belajar, sekelompok aparat keamanan datang tanpa peringatan. Dengan kasar, mereka menggeledah tempat itu, menyita semua buku dan mushaf yang mereka temukan. Beberapa orang ditangkap, termasuk Park Ji-sung, salah satu anggota tertua komunitas tersebut. Di dalam sel kecil yang gelap, seorang petugas keamanan berdiri di hadapan Park Ji-sung dengan tatapan tajam. "Kenapa kau melakukan ini?" tanyanya dengan suara tenang. Ji-sung menjawab, "Karena aku menemukan kebenaran dan kebenaran tidak bisa ditutupi selamanya." Petugas itu terdiam. Selama beberapa bulan terakhir, ia telah mendengar banyak tentang Islam. Bahkan sempat membaca beberapa ayat Al-Quran yang berhasil diselundupkan ke dalam negeri. Ada sesuatu dalam kata-kata Ji-sung yang menggoyahkan keyakinannya. Beberapa hari kemudian, tanpa alasan yang jelas, Ji-sung dibebaskan. Tidak ada dakwaan resmi terhadapnya, tetapi pesan dari pemerintah jelas. Mereka sedang mengawasi. Meskipun pemerintah tidak mengambil tindakan represif besar-besaran, tekanan terhadap komunitas Muslim semakin meningkat. Beberapa dari mereka kehilangan pekerjaan. Ada yang mulai diawasi, dan beberapa memilih untuk kembali menjalani hidup mereka dalam diam. Namun bagi mereka yang telah menemukan Islam kembali, kehidupan lama bukanlah pilihan. Mereka menyadari bahwa semakin besar jumlah mereka, semakin kuat pula tekanan yang akan mereka hadapi. Maka, mereka mulai berdiskusi tentang bagaimana cara bertahan. Di sebuah pertemuan rahasia, seorang mantan perwira keamanan yang kini menjadi bagian dari komunitas Muslim berbicara, "Semakin besar kita, semakin besar pula tantangan yang akan kita hadapi. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus menemukan cara untuk bertahan." Mereka memutuskan untuk tetap berpegang pada satu prinsip utama. Islam tidak akan dipaksakan, tetapi akan disebarkan melalui keteladanan dan kasih sayang. Mereka percaya bahwa ajaran yang benar akan menemukan jalannya ke dalam hati orang-orang yang mencarinya dengan hati-hati. Mereka melanjutkan dakwah mereka. Mereka menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang lebih bijaksana, tidak mencolok, tetapi perlahan mengakar dalam masyarakat. Perjalanan komunitas Muslim di Korea Utara bukanlah perjalanan yang mudah. Dari hanya beberapa orang yang belajar secara sembunyi-sembunyi, kini mereka telah menjadi jaringan yang lebih luas, meskipun masih dalam bayang-bayang ketakutan. Minho, yang dulu hanya seorang pemuda yang mencari makna hidup, kini menjadi salah satu sosok yang paling berpengaruh dalam komunitas ini. Ia tahu bahwa jalan yang mereka tempuh masih panjang, tetapi ia juga tahu bahwa Islam telah tumbuh, tidak bisa dihentikan begitu saja.
Pada suatu malam, ia berdiri di tepi sungai Taedong, memandangi air yang mengalir. Tenang, ia mengingat perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Islam yang dulu hanya dikenal oleh segelintir orang, kini telah berkembang menjadi sebuah komunitas yang memiliki akar kuat. Namun di balik semua ini, ia juga menyadari bahwa ancaman yang terus mengintai. Pemerintah belum mengambil tindakan besar, tetapi mereka tidak bisa selamanya membiarkan Islam berkembang tanpa pengawasan. Minho menarik nafas panjang dan membuka mushaf kecil yang selalu ia bawa. Ia membaca ayat dari surat Al-Anfal. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Is Al-Anfal. 2 ayat itu meneguhkan hatinya. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan mundur. Meskipun komunitas Muslim semakin berkembang, pemerintah Korea Utara tetap diam. Tidak ada penggerebekan besar-besaran, tetapi juga tidak ada pengakuan resmi atas keberadaan mereka. Di dalam kantor pemerintah, Kim Jong-ga duduk termenung. Selama bertahun-tahun, ia diajarkan bahwa agama adalah musuh negara. Namun, laporan yang ia terima tentang komunitas Muslim ini tidak menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. Mereka hanya beribadah, kata salah satu bawahannya. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka berusaha melawan negara. Kim Jong-da membuka sebuah buku kecil yang telah ia simpan selama berminggu-minggu. Terjemahan Al-Quran dalam bahasa Korea. Dengan hati-hati, ia membaca salah satu ayat yang membuatnya merenung. Tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Kas Al-Baqarah 209. Mapon 6. Bagaimana mungkin sebuah ajaran yang katanya berbahaya justru menekankan kebebasan memilih? Di tempat lain, seorang jenderal yang dikenal keras mulai merasakan pergolakan batin setelah mengetahui bahwa anaknya sendiri telah masuk Islam. Ia tahu bahwa semakin lama, semakin banyak orang di pemerintahan yang mulai mempertanyakan ideologi yang selama ini mereka yakini. Namun pertanyaannya adalah, sampai kapan mereka bisa diam? Cahaya Islam kini telah menyala di Korea Utara. Apa yang dulu hanya berbisik di tempat-tempat tersembunyi, kini telah menjadi gerakan yang perlahan tumbuh. Namun tantangan masih banyak. Beberapa orang yang masuk Islam mulai mendapatkan tekanan dari lingkungan mereka. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mulai diawasi, dan ada pula yang memilih untuk tetap beribadah dalam diam. Minho dan komunitasnya tahu bahwa mereka tidak bisa selamanya mengandalkan pertemuan rahasia. Jika Islam ingin bertahan di Korea Utara, mereka harus mulai membangun komunitas yang lebih kuat, lebih mandiri. Maka mereka mengambil langkah besar. Sebuah bangunan tua yang sebelumnya digunakan untuk pertemuan rahasia diubah menjadi madrasah kecil. Di sana anak-anak dan orang dewasa belajar membaca Al-Quran, memahami ajaran Islam, dan mendalami akhlak yang diajarkan Rasulullah. Meskipun kegiatan ini dilakukan secara diam-diam, semakin banyak orang yang datang mencari ilmu, mencari kedamaian dalam ajaran yang telah mengubah begitu banyak hati. Fajar menyingsing di Pyongyang. Cahaya lembut menyelimuti kota yang selama ini tertutup dari dunia luar. Di tepi sungai, Minho tersenyum. Islam telah menemukan jalannya ke Korea Utara. Dan meskipun malam masih gelap, cahaya itu tidak akan pernah padam.